Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat malam mingguan, selamat hubung Yasmi, dan selamat ngapain aja buat teman-teman rekan-rekan seperjuangan yang saya hormati dan yang berbahagia. Dalam kesempatan Doga kali ini saya ingin berbagi mengenai bagaimana caranya kita mengurus ginseng supaya bisa cair 100%. Soyukoto desu. Dalam mengurus ginseng yang pasti ada dua cara. Yang pertama bisa kita urus sendiri, atau yang kedua kita bisa melalui perantara ataupun pihak ketiga. Yang pasti di antara keduanya ini ada kelebihan dan ada kekurangannya. Kalau mengurus kita melalui perantara, yang pasti jumlah nominal yang kita terima itu akan dipotong. Kemudian kita tidak akan mempunyai pengalaman untuk mengurus secara langsung, dan kita juga tidak tahu bagaimana atau sampai mana prosesnya. Kemudian yang pasti kita tidak bisa nego berapa akan kita terima. Sedangkan kalau kita mengurus sendiri secara langsung kepada kantor pajak, yang pertama yang pasti uang yang kita terima berapapun itu akan langsung masuk ke rekening kita dan tidak ada potongan sama sekali. Jadi berapa persen pun semuanya masuk ke rekening kita, tidak ada potongan untuk pihak ketiga. Yang kedua, kita tahu sampai mana prosesnya dan kapan uang itu akan diterima. Yang ketiga atau yang selanjutnya, berapa jumlah nominal yang akan kita terima, kita sudah tahu karena sudah dijelaskan ketika kita sedang melakukan proses pencairan ini. Kemudian yang selanjutnya, kita akan memiliki pengalaman bagaimana cara mengurus ginseng secara sendiri. Ginseng sendiri secara langsung, mudah, tanpa ribet, dan tanpa calo bisa cair 100%, yang mana nanti pengalaman ini bisa kita ceritakan kepada yang lainnya, baik sebagai gambaran, sebagai motivasi, ataupun yang pasti kita akan memiliki pengalaman bagaimana cara mengurus ginseng itu sendiri. Ginseng itu apa? Yang pasti teman-teman sudah tahu. Besarnya berapa, becu-becu. Jadi yang akan saya bagi dalam kesempatan kali ini adalah pengalaman saya kemarin mengurus ginseng itu supaya bisa cair 100%. Saya akan coba cerita kepada teman-teman sebagai gambaran, dan mudah-mudahan teman-teman bisa mengikuti jejak yang saya lakukan supaya punya pengalaman dan bisa cair 100%. Soyukoto desu. Jadi untuk mencairkan ginseng itu apa sih prosesnya atau bagaimana prosedurnya? Dalam mencairkan brown ginseng itu ada beberapa tahap. Yang pertama adalah kita harus siapkan berkasnya. Kemudian setelah berkasnya siap, kita bawa ke kantor Jemuso atau kantor pajak. Kemudian di sana kita melakukan yoyaku. Setelah kita ke kantor pajak, kita akan disuruh menunggu untuk pemberitahuan atau verifikasinya jumlah yang akan kita terima. Kemudian setelah itu cair, dan proses ini kurang lebih 2 minggu udah cair, atau paling lama itu 1 bulan katanya. 1 bulan itu kata orang kantor pajaknya, tapi waktu saya kemarin kurang lebih 2 atau 3 minggu sudah cair. Nah, untuk dokumennya itu sendiri yang harus dipersiapkan apa? Yang harus dipersiapkan yang pertama adalah yang pasti kertas ginseng atau yang sudah diterima dari perusahaan, biasanya bulan 12 atau bulan 11 ya. Kertas ginseng itu yang warnanya biru kayak gitu. Seperti ini. Teman-teman yang sudah melewati bulan 11 pasti tahu. Kalau saya kemarin 2 tahun ini belum dicairin, kemudian saya cairin sekaligus. Ini kertas ginseng, bentuknya seperti ini ya. Ada nominalnya di sini. Nah, seperti ini. Kertas ginseng, kemudian
Setelah kertas ginseng, yang harus dipersiapkan adalah ini, bukti pengiriman ke Indonesia. Kalau saya kemarin pakainya SBI, bisa dari SBI atau Money Express dan yang lainnya, yang pasti bukti pengiriman, bukti transfer. Dan kalau kita mencairkannya sendiri itu tidak harus jumlahnya berapa nggak apa-apa, tapi lebih banyak lebih baik. Tapi nggak harus minimal sekian bang, nggak ada aturan seperti itu ya. Kemudian setelah kertas ginseng, yang harus kita siapkan adalah ini, kartu keluarga, fotokopi kartu keluarga dari Indonesia. Itu ini juga tidak harus legalisir, tapi kalau ada yang legalisir itu lebih baik. Dan juga tidak harus ditranslate ke bahasa Jepang, tapi kalau ditranslate itu lebih baik. Kemudian setelah itu fotokopi Zaryokado atau Zaryokado yang asli, fotokopi ini Zaryokado, fotokopi bolak-balik. Kemudian Zaryokado, setelah Zaryokado fotokopi my number ya, atau Suchikado. Kemudian ini fotokopi paspor, kemarin saya scan. Kemudian fotokopi buku tabungan ya, buku tabungannya difotokopi. Setelah semua difotokopi, buku tabungan itu kalau saya pakainya Yucho ya, berarti yang ini difotokopi. Setelah difotokopi berkas ini semua berkas ini disatukan, kemudian dimasukkan ke dalam berkas seperti ini. Jadi dari satu berkas ini difotokopi, ada yang asli dan fotokopian, kemudian kita bawa ke kantor Zemuso. Di kantor Zemuso nanti kita ambil antrian, kita ambil nomor antrian sana, kemudian kita nunggu. Setelah nunggu, kemudian nomor kita dipanggil, kita langsung ke resepsionis atau ke Sukesan. Kita sambil membawa berkas ini, biasanya mereka sudah tahu, atau kita bilang Shinkoku yaritai desu, yaritai. Shinkoku itu bahasanya orang sini ya, untuk bahasanya untuk mengurus ginseng itu Shinkoku atau dan masuk chose suikoto desu. Tapi dengan kita menyerahkan ini saja, mereka sudah tahu, karena yang datang ke sana itu mayoritas ya yang akan mengurus masalah terkait ginseng ini, terutama pada bulan 1, 2, 3 itu rame-ramenya. Soyu foto deh nanti, oh ya silakan, kita akan dibawa ke meja tersendiri dan dilakukan verifikasi data, atau data kita akan diperiksa, data-data itu semua dicek. Kemudian setelah dicek, kita akan dibuatkan database di sana, database sementara. Setelah selesai semua, nanti kita akan diminta untuk kembali lagi, yaitu sesuai dengan jadwal yang kita sepakati. Kita akan menerima yang namanya sheriken ataupun karcis urutan kita untuk datang ke sana, bahwa kita akan melakukan verifikasi data untuk pertemuan berikutnya. Nanti kita akan menerima kertas seperti ini. Ini namanya Shinkaku Soudang Yoteyo atau sherikennya seperti ini kurang lebih. Jadi di sini ditulis bulan berapa, tanggal berapa, jam berapa, namanya siapa. Di sini jamnya juga. Nanti kita diminta untuk kembali lagi pada tanggal yang telah ditentukan ini. Dan apabila kita kebetulan pada tanggal ini kita masuk pagi, kerja kita pagi, dan kita tidak bisa datang dalam kesempatan itu, maka kita bisa nawar sesuai dengan
kapan kita bisa datang, dan kita datang di hari dan jam tersebut. Kemudian setelah menerima ini, untuk hari itu selesai dan kita bisa pulang, nanti kita akan kembali lagi ke kantor Zemuso sesuai dengan tanggalnya ini. Kemudian berkas yang tadi diperiksa itu kalau bisa kita tanyakin, kita kebun lagi, nangga kore zenbu de tarimasu ka, tarinai mono ga aru desu ka, kakunin suru dake de. Kemudian setelah mereka lihat-lihat, kalau mondai nai yo zenbu de suibun tarimasu, jadi semuanya sudah siap, sudah oke, maka kita bisa pulang dan kembali lagi pada hari yang telah ditentukan. Dan ini kalau dulu saya simpan disatukan di sini, disatukan sini seperti ini, disatukan sini. Dan untuk hari berikutnya setelah kita pulang dan tanggalnya pada tanggal yang telah ditentukan, kita ke sana lagi seperti biasa, ambil antrian, kemudian nunggu. Setelah nomor antrian kita dipanggil, kita bawa kembali berkas ini dan kita cukup kasihkan berkas ini kepada ukes-ukesangnya, kepada yang manggil kita tadi. Dengan menunjukkan berkas ini, mereka sudah tahu bahwa kita sudah punya yoyaku sodang, dan kita suruh nunggu sebentar, nanti langsung diajak sama tantosanya untuk melakukan verifikasi data melalui data-data yang telah mereka buat di komputer nanti. Kemudian kita diajak, dan di sana akan ada yang namanya interview. Tapi interview itu tidak sulit, hanya seputaran ini doang, seputaran. Mungkin pertanyaannya yang masih saya ingat ya, kapan pertama kali nyampe ke Jepang, kemudian kapan akan kembali lagi ke Indonesia, kemudian bekerja di PT mana, nomor perusahaan yang bisa dihubungi berapa, kemudian pengiriman ke Indonesia ini untuk siapa saja, kemudian pengirimannya ini untuk apa saja, dalam artian apa, untuk nabung atau untuk seikatsui dan lain-lain. Jawab secara simpel saja, kalau saya semuanya emang untuk seikatsui atau untuk biaya hidup. Nah setelah itu ya cuma segitu pertanyaannya kurang lebih, dan kakunin ini bener enggak, ini bener enggak, ini bener enggak, soyukoto dake de watara. Nanti setelah selesai kita akan dibuatkan ID dan juga passwordnya untuk login di webnya Zemuso, seperti itu. Login ini maksudnya untuk proses berikutnya kita tidak usah datang ke Zemuso, kita juga bisa memprosesnya di rumah, seperti itu. Nanti kita akan dapat buatkan kertas seperti ini. Dapat seperti ini. Ini adalah apa? Juyo Shogi. Ini sangat penting. Ini rahasia ya, sensor. Yang tengah. Yang pasti ini ID saya, kemudian yang bawahnya passwordnya. Ini akan dapat seperti ini. Kemudian setelah dibuatkan itu, kita juga akan diberitahu berapa nominal yang akan kita terima sesuai dengan sesuai dengan berapa total sisa ginseng yang ada di sini, Kalau saya dua itu, yang satu 4 mang 4.000, yang satu 4.000, jadi kurang lebih 5 mang 4 mang 8.700. Nah nanti dari 4 mang 8.700 ini berapa yang akan kita terima, nanti akan diberitahu juga. Kita akan diberikan primanya rekapnya seperti ini. Di sini ini punya saya yang seperti tadi ID-nya. Kemudian jumlahnya yang akan diterima.
ini untuk tahun yang kedua itu tadi 4 mang sekian, ini yang kedua totalnya tetap saya terima 100%, 4 mang 4.400 yen. Ini untuk tahun yang kedua. Untuk tahun yang pertamanya ini karena saya mencairkan 2 tahun sekaligus. Tahun yang pertama nominalnya masih kecil, cuma 4.300, tapi ya bisa cair 100% totalnya. 4.300 bisa dilihat, 4.300 yen. Jadi karena saya mencairkan dua-duanya saya bisa cair 100%. Nah, karena saya penasaran, kemudian saya tanyakan, kenapa kok ada yang bisa cair 100% dan ada yang cair cuma 25%, 50%, 75%, dan sebagainya. Jadi setelah ditanyakan itu untuk mudahnya cara penghitungannya, misalkan dalam kartu keluarga kita, dalam kakak kita itu ada 4 orang, misalkan ayah, ibu, kakak, dan kita, kakak dan saya, jadi 4 orang. Nah, berarti di sini yang menjadi tanggungan kiriman kita adalah 3 orang, karena yang satu ini kita. Kalau kita cuma ngirim kepada ayah saja, maka ini gampangnya 1/3 kali 100%. Jadi cuma kita hanya akan mendapatkan kurang lebih 35% atau 30% dari total ginseng yang ada. Kalau kita ngirim ke ayah dan ibu, berarti 2/3 kali 100%, kurang lebih 75% atau 70% dari total ginseng yang ada. Kalau kita ngirim ketiga-tiganya, berarti 3/3 kali 100% sama dengan kita akan menerima total keseluruhan 100%. Seperti itu cara gambaran mudahnya. Jadi kalau pengen gak ribet ya, yang ada di kakak itu silakan kirimi aja semuanya, minimal sekali aja, minimal namanya itu tertulis di kartu rekapan pengiriman. Jadi ada nama ayah, ada nama ibu, ada nama kakak juga ada, nominalnya berapapun gak masalah, yang penting 4-4-nya tertera di bukti pengiriman, rekap pengiriman yang ada di sini. Seperti itu. Nah, saya kenapa bisa cair 100%? Kalau saya kan kemarin nego, ceritanya nego itu karena situasional. Jadi saya bilang seperti ini, saya walaupun ngirimnya cuma ke adik saya karena ibu saya itu sudah tua dan tidak punya koza bango, tidak punya nomor rekening dan tidak bisa bikin rekening, makanya bagian ibu pun saya kirim ke nomor rekening adik saya, sehingga walaupun cuma ngirim ke adik saya maka bagian ibu pun ada. Jadi ini bukan cuma untuk adik saja tapi untuk ibu juga. Karena alasan saya bisa diterima, makanya bisa cair 100%. Alhamdulillahirobbilalamin. Dan minasan mo tidak menutup kemungkinan kalau emang udah terlanjur bisa dialasin seperti itu. Karena dengan alasan tertentu, maka bagian mereka pun saya kirimkan ke nomor satu nomor rekening ini, dan itu bisa diterima. Jadi bisa cair 100%. Itu setelah saya tanyakan prosesnya seperti itu. Nah, setelah sodang ini selesai atau verifikasi ini selesai, korede wari, kemudian kita disuruh nunggu kurang lebihnya 1 minggu atau maksimalnya 1 bulan. Itu nanti kita akan menerima hanggaki ataupun kartu pos dari Zemuso. Kemudian kita pula setelah hagakiku itu diterima, nanti kita kakuning katanya. Ketika di kakuning itu hagaki ini isinya adalah nominal yang akan kita terima. Jadi sesuai dengan yang tadi, yang pertama sama yang kedua. Kalau kita nyairin 2 berarti hagakinya dapat 2. Kalau nyairin cuma 1 berarti hagakinya cuma dapat 1. Yang pertama, yang kedua. Kalau nominalnya udah sesuai, kita nggak usah komplain lagi. Kurang lebih seminggu, kalau saya itu nggak ada seminggu langsung udah cair.
itu nanti otomatis akan ditransfer ke nomor rekening kita, nomor ICO kita di bank. Kalau kita ada perbedaan, kita bisa komplain ke kantor pajak dan bisa diperbaiki. Dan hari itu selesai, kemudian pulang. 1 minggu, kurang lebih 2 minggu kemudian, Hagaki datang ke rumah. Hagaki kartu pos datang, bentuknya Hagaki itu kayak gini. Nanti kita akan terima Hagaki. Karena saya nyairinya 2, maka Hagakinya dapat 2 seperti ini Hagakinya ya. Ini Hagakinya saya terima kurang lebih 2 minggu atau 1 minggu kemudian ya. Ini 1, ini 1, 2. Totalnya ini yang pertama ya, 4.300. Ini kelihatan nyiru kan? Ini ya, 4.300. Seperti ini adalah yang pertama. Kemudian yang kedua, ini 4.400. Jadi dua-duanya cair 100% Shoyukoto desu. Kemudian setelah Hagaki ini kita terima, 1 hari kemudian besoknya, karena saya penasaran, besoknya langsung saya cek ke bank dan alhamdulillah bisa cair 100%. Bener nggak cair 100%? Mana buktinya? Buktinya adalah ini, bisa dibaca sini. Ini bukan. Ini Zemusho yang pertama 4 mang 4.400, yang ini 4.300 dari Zemusho, tanggalnya tuh tanggal sekian. Alhamdulillah Shoyukoto desu. Jadi begitu mudahnya kita mengurus ginseng sendiri dan bisa cair 100% tanpa perantara, dan bisa jadi pengalaman buat kita sendiri dan bisa berbagi buat teman-teman. Jadi buat kohaitachi atau teman-teman yang udah mau pulang masih mepet, masih ada waktu kurang lebih 1 bulan 2 minggu, ayo kita geber sekarang, masih ada waktu, cepat kok caranya. Modalnya 1, nekat, tidak bisa bahasa Jepang, yang penting bisa ngomong sumimasen, Nihongo ga wakarimasen no de kore onegai shimasu, soyukoto de mo daijoubu desu. Jadi intinya buat teman-teman, mengurus ginseng itu mudah. Ginseng kan? Ya ginseng, bukannya nengking, ginseng, masih ginseng, nengkingnya nanti kalau udah pulang. Ja, Shoyukoto de. Jadi begitu mudahnya mengurus ginseng. Kalau bisa diurus sendiri lah, kita prosesnya nggak ribet, kemudian sampai mana kita bisa tahu, dan yang pasti nominal sekian kan lumayan lah, bisa buat beli arage, bisa buat beli kopi lah. Sebenarnya diurus nggak masalah, nggak diurus juga nggak masalah sih kalau yang gajinya gede, tapi kalau diurus bisa cairkan lumayan. Shoyukoto de itu adalah pengalaman saya bagaimana mengurus ginseng sendiri tanpa perantara dan bisa cair 100%. Jadi buat teman-teman kohaitachi mo jibun de yatte kudasai, karena nggak sulit. Yang sulit itu nggak tahu aja, kalau udah tahu nggak sulit. Ya tahu lah bahasa Jepangnya seberapa. Yang pasti inohonjin wa yasashi hito wa dia mau kibisi itu ya pari kabisi nadesa. Jadi seperti itu mengurus ginseng. Ya kurang lebih sama.
sampai di sini dulu video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa memberikan gambaran kepada teman-teman supaya termotivasi untuk mengurus dirinya sendiri bisa cair 100%. Caranya seperti itu. Jangan lupa like, share, dan subscribe so you could this. Ya, saya Nana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Yos. Udah selesai. Ya, assalamualaikum.